tinggal di Indonesia. Sudah 20 tahun. Tinggal di Pulau Bali. Saya suka sense of adventure sama kapal ini. Ini kapal tradisional, ya, dibuat dari kayu. Tak ada kapal seperti ini bisa dibuat sekarang. Laut sejak berabad lalu telah memberikan kehidupan bagi manusia. Manusia-manusia yang menyelami dalamnya bahari biru demi bertahan hidup, dan manusia-manusia yang mengarunginya demi sebongkah prestis dari atas armada dan mewah. Kemewahan yang dimaknai dalam bermacam rupa rasa, rupa Indonesia. Pagi di Gili Mangu, surga tersembunyi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Surga yang hanya diketahui oleh segelintir orang dengan uang berlebih untuk dapat merapat ke pulau yang dihuni populasi sejumlah hitungan jemari. Dan di musim angin timur seperti sekarang ini, cuaca sedang bersahabat. Para pelancong pun bersiap mencumbu lautan dengan menyewa kapal layar. Kapal layar tradisional yang disulap menjadi mewah, yang mengantarkan mereka menghabiskan hari-harinya di atas bahtera bak Hotel Bintang 5, sembari diayun riak ombak dan dihembus angin laut nan sejuk. Ada harga mahal yang harus dibayar para pelancong ini. Namun mahal bukanlah soal bagi mereka demi mencicipi Nusantara dari sisi yang berbeda, lautan. Layar telah terkembang dan skoci telah disiapkan. Inilah saatnya bagi mereka untuk menikmati Gili Mangu dengan snorkeling. Mau ke pulau ini, Pulau Nangah. Gili Mangu. Dan lautan sejatinya dinikmati juga oleh orang-orang seperti Ilham dengan bermalas-malasan. Namun nasib berkata lain. Justru dari kapal inilah pundi-pundi Ilham terisi dengan menjadi penjaga bagi wisatawan. Kita di kapal biasanya kalau kita mengantar tamu baik di kapal maupun di darat, kita selalu utamakan keselamatan penumpang. Biasanya kalau untuk di lautnya biasanya kita selalu menyediakan kayak pelampung, terus kita selalu temani mereka snorkeling. Pokoknya sebisa kita untuk biar tamunya nggak kena punya masalah gitu. Daratnya biasanya kita juga cuma itu aja mastiin jumlah yang dari kapal yang turun dan baliknya nanti pas nggak cocok sama yang dari kapal, sama nanti baliknya ke
Malaysia, tinggal di Indonesia sudah 20 tahun, tinggal di Pulau Bali. Saya pindah dari Australia karena lebih senang dengan lingkungan Indonesia. Saya sudah cukup capek dengan buru-buru acara di Australia. Saya lebih suka santai. Sukanya terhadap Indonesia apa? Suka orang, suka budaya. Orang manis sekali. Orang tak seperti tak mau bingung, tak mau pusing. Saya suka begitu. Budayanya? Budaya saya senang sama agama Muslim, sama juga di Bali Hindu, suka upacara di sana. Yang banyak datang ke Pulau Bali, ya, karena itu nama pariwisata paling tinggi di Indonesia. Ya, tapi saya tahu Indonesia punya banyak pulau, so saya lebih senang keliling lihat pulau. Saya senang masuk ke kampung bicara sama orang biasa. Saya suka sense of adventure sama kapal ini. Ini kapal tradisional, ya, dibuat dari kayu. Tak ada kapal seperti ini bisa dibuat sekarang, ya. So, saya suka kapal, jalan pelan, bisa turun di pulau seperti banyak indah sekali seperti Pulau Setonda, Pulau Moyo. Apalagi kalau kita ke Komodo, ya. National Park, natural, masih natural. Yang pelaut di sini kru, mereka semua ada orang Bugis. So mereka terisi di naik kapal laut. Ya. Bagi Brandon, menikmati Indonesia dari tengah-tengah lautan dan berlabuh di sejumlah pulau kecil yang nyaris tak terjamah menciptakan adiksi dalam darahnya. Adiksi yang memberi sensasi serupa bagi pelaku usaha wisata bahari setiap kalinya. Pelabuhan Serangan Bali menjadi melting pot para pelancong, penyedia jasa hingga pemilik modal. Hukum ekonomi pun berlaku. Di mana ada permintaan, di sana ada pasar. Saya mau merencanakan bulan itu aja, kerajaan bisa apa aja yang milih ibu memang kerajaan adalah destinasi populer. Jadi fasilitasnya untuk di kapal, ya, diving, snorkeling, kemudian juga kalau mau menonton film di atas kapal itu bisa disediakan di situ. Terinspirasi oleh tradisi melaut, rakyat Bugis Sulawesi Selatan, para pemilik modal berani membeli kapal tradisional pinisi. Menyulapnya menjadi nyaman dan mewah, serta menawarkan petualangan ke sejumlah pulau di Nusantara. Kalau yang di Serangan, khususnya di Serangan, kita larinya ke kapal wisata. Karena di Serangan ini, around Serangan, kita bergerak di bidang kapal wisata. Tapi kalau untuk yang di benua itu sih kayaknya semua kapal geraknya paling banyak sih di benua gitu loh. Cuma kita di sini di Serangan ini khusus mengadili kapal wisata. Melihatnya ya karena untuk di Bali gitu, ini saya dalam kutip untuk di Bali dulu kan gitu, karena kita mengawal pinisi itu ya dari sini dulu ya untuk perubahan alih fungsinya ini dari bawa barang menjadi membawa wisatawan kan, karena itu gitu. Jadi kalau saya di Bali karena itu kapal itu sudah tidak ada fungsinya untuk bawa barang kan begitu. Ketimbang saya punya kapal tidak ada fungsinya, karena juga ada tamu yang minat kerjasama dengan kita juga memungkinkan kapal itu menjadi kapal wisata, karena itu nilainya pun juga sangat mahal sekarang. Kalau dulu mungkin kita bisa beli kapal dengan 150 juta udah. Sekarang berapa Bu harga itu? Sekarang mungkin sekitar 4 sampai 5 miliar. Pinisi, mahakarya budaya Nusantara.
Ketangguhannya sebagai petarung lautan membawa namanya tersiar hingga penjuru dunia sejak abad ke-14. Kapal kayu besar dari sejarah lampau ini menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya warga Bira, Sulawesi Selatan. Kapal yang dibuat dengan tangan-tangan ahli tanpa peralatan modern ini kemudian berubah fungsi seiring perjalanan waktu. Kapal yang semula lebih banyak digunakan sebagai sarana pengangkut barang kini menjadi transportasi mewah komersil untuk menyeberangi pulau-pulau cantik di Indonesia. Demi kemewahan ini, ruang kapal pun berubah rupa, layaknya hotel berbintang. Kalau perjalanan daripada Pinisi itu sendiri, dulu kan saya aja tahu dari tahun 81. Jadi orang tua saya juga punya berapa kapal, jadi kakak saya yang pengelolaannya. Jadi yang sepanjang dari tahun 80-an itu yang saya tahu tuh kakak saya membawa kiriman rempah-rempah, hasil bumi gitu loh, hasil laut, kayak rumput laut, ya sebagai barang, sebagaimana mesti barang-barang itulah yang dibawa. Seketikanya kita bikin kapal satu untuk kapal istilahnya kapal untuk kapal barang. Itu ada bule yang minat beli kapal itu difungsikan untuk diving awalnya. Untuk divingnya itu around Bali. Mungkin dari sini Padang Bae ke Lembongan, atau dekat-dekat inilah, dekat artinya tidak begitu jauh lah. Di tangan pemesan, sang petarung lautan ini dirancang memiliki panjang hingga 53 meter, 10 meter melebihi panjang kapal pinisi pada umumnya. Dengan seluas ini, para wisatawan pun bebas menikmati surga laut dari segala penjuru. Perombakannya yang saya lihat dulu kan mungkin tergantung dari budgetnya pemilik ya. Tergantung dari budgetnya pemilik, dan tergantung juga fungsinya bahwa wisatanya ini wisata yang bagaimana. Artinya menurut perkembangan lah. Jadi pada saat itu kan karena party. Jadi kalau untuk party nggak usah ada begitu banyak kamar, karena buat apa banyak kamar? Kita bikin deck aja, full deck lah. Artinya full deck itu untuk santai, sunset, dinner gitu. Jadi bisa banyak orang lah yang kumpul di sana. Kalau sekarang beralihnya bukan beralih fungsi sih, tetap dia di kapal wisata, cuman lebih private jadinya gitu. Jadi dengan kapasitas 12 orang, jadi dengan kamar 7 kamar, jadi isinya itu 2 kan gitu. Pinisi sepanjang 37 meter ini pun membelah lautan menuju Lombok. Selama 13 jam perjalanan, para wisatawan menjadi raja bagi sejumlah awak kapal yang sigap melayani keperluan sang juragan. Perjalanan menuju destinasi impian pun dimulai. Sekoci yang teronggok di samping kapal pun siap diangkat. Peralatan snorkeling ke 7 pulau di Lombok sudah siap digunakan. Para awak kapal pun sudah menyiapkan mental untuk mengarungi lautan. Oke, atur hijau-hijau kembali 16 kembali. Perjalanan yang sedianya memakan waktu 13 jam, nyatanya mampu ditempuh kapal pinisi ini selama 9 jam. Kondisi laut yang tenang mengantarkan kapal ini berlayar dengan mulus menuju persinggahan pertamanya di Pulau Gili Air.
masuk. Alika masuk. Terinspirasi dari kapal tradisional, kapal pinisi ini dilengkapi perangkat navigasi modern sebagai penggeraknya. Tak heran, layar kapal hanya akan terkembang bila ada permintaan dari wisatawan. Nah biasanya yang buka bisa berapa orang sih kalau untuk dua layar ini? Kalau untuk semuanya atau dua layar? Yang dua ini tadi ada berapa? Semua ini satu, dua, tiga. Ah itu berapa orang tuh? Kalau bisa semua itu turun tangan. Tapi yang paling bisa banget buka itu biasanya apa tuh? Kayaknya semuanya bisa. Oh bisa ya? Tapi bukannya bilang kalau misalkan emang salah kita pegang tali bisa kelempar ya? Oh bisa jadi. Kalau angin kenceng kan nanti si layar begini. Kalau kita nggak lepas, kapal bisa begini oleng. Jadi kalau kenceng pasin pelan. Biar balik lagi dia balikin lagi. Nah, nanti kalau angin lagi tarik sedikit supaya baru lagi kalau angin kenceng sekali. Pinisi dirancang bukan untuk bersandar di pelabuhan. Kendati demikian, ia tak akan menjadi petarung tangguh di lautan tanpa kendali kapten kapal yang mumpuni. Sekalipun dibekali peralatan navigasi modern, pengalaman seorang kapten dalam nakodai kapal menjadi kunci. Di tangan Andi, kapten kapal asal Bira Sulawesi Selatan ini, laju sang legenda membelah lautan tak perlu lagi dikhawatirkan. ST40. Kalau sebagai kapten gitu emang Andi udah berapa lama bang? Sejak 2004. Berarti udah 12 tahun. Iya. Pernah mengalami kendala yang paling berat nggak bang? Iya di laut sih pernah. Apa tuh bang? Tenggelam pernah di utara timur laut Kota Panggaya Madura. Kasusnya ya kami pernah pusaran puting beliung yang menyebabkan kapal kemasukan air, bukan lagi bocor patah dua, terjadilah tenggelam. Perbedaannya nih bang ya, kerja sama orang bule gitu ya, sama orang kita Indonesia, ada nggak bang perbedaannya? Ya perbedaannya ada. Apa tuh? Kalau di Indonesia masih adat kita yang masih bagus, bisa kadang sesuai apa yang kita inginkan. Kalau orang Barat ya kadang-kadang ya disiplinnya kadang ada yang terlalu, kadang juga ada yang bagus. Seperti di sini bagus. Tapi penghasilan bagus juga kan bang? Pengalamannya berlayar mengandalkan ilmu navigasi tradisional membawa ia mahir membaca bintang, memetakan pola pergerakan awan, serta membaca arah angin. Kilo Mike yang berposisi utara, Gili Air, Kilo 5 Mike Alikai Koing, selamat siang. Bang Andi, kalau apa namanya biasanya nih dipakai gitu ya untuk koordinasi kemana aja bang? Semua kapal. Gunanya untuk koordinasi supaya kita terhindar pokoknya inilah komunikasi supaya enak di jalan, nggak terjadi tabrakan gitu? Iya, ini gunanya untuk komunikasi aja. Biasanya ini jangkauannya sampai berapa jauh? Ya tergantung dari antenanya. Nah kalau yang ini? Ada yang sekitar 5 mil bisa, ada yang sekitar 3 mil. Itu yang paling terendah.
Jadi kalau misalnya kayak malam gitu ya, kita ngeliat kapal depan gitu, langsung koordinasi gitu ya? Langsung koordinasi, menunjukkan posisi kita dengan posisi dia, baru kita atur. Kita mau passingnya merah atau hijau-hijau. Kalau merah lambung bertanda, lambung kiri kapal. Kalau hijau lambung kanan kapal. Keingauan sang kapten dalam menakodai kapal masih berlanjut. Selama 5 hari 4 malam, ia mengantarkan wisatawan menikmati pesona bawah laut dari 7 pulau yang ada di Lombok. Kali ini, ia membawa kapal layar singgah di Gili Trawangan. Pulau kecil dan populer ini menawarkan keramahan pada wisatawan untuk menikmati matahari tenggelamnya yang tak pernah membosankan. Bahkan mereka pun bisa berkeliling pulau menumpang transportasi andalan Cidomo dengan tarif Rp250.000 untuk 1 kali putaran. Nongkolnya nggak ada ya? Oh, nggak ada musim nongkol? 10 ya? Nggak ada lagi ya? Ada ikan? Ada ikan? Ikan? Ada? Coba lihat. Oh, yang pakai jala itu. Nggak ada lagi? Ada plastik nggak? Ada plastik nggak? Ada plastik nggak? Ini kan 15.000 deh. Berapa ini uangnya? 15. Ini coy. Digoreng kayak bikin perkedel gitu. Tapi isinya ikan-ikan semua. Siapa ini? Bentar mereka ngolah kan? Ini kan bosku. Tapi kalau udah dapat, udah ada stoknya. Tapi kalau mereka kan, kita sengaja beli sedikit gitu, biar bisa membuat sebelah kayak gini sih lah. Kalau untuk yang mereka pasti nyari begini, pasti nyari begini. Kalau enggak, kalau pas kita lewat Komodo, kita bisa mancing. Kita bisa beli, kita mancing. Tapi sekarang kan sudah nggak sempat mancing. Makanya kita terpaksa sudah mau kejar-kejar ikan. Itu yang trik ya. Beginilah yang dilakoni Suci setiap kali pergi berlayar. Suci, awak kapal perempuan satu-satunya asal Bali yang harus menjaga 2 dapurnya untuk tetap mundur. Dapur di atas kapal untuk memasak bagi wisatawan dan dapur di rumahnya non jauh di daratan sana.
Ketika dulu Laksmana Kamalahayati bersama imam balenya mengarungi samudra dengan kapal pinisi untuk berjuang melawan penjajah, maka Suci dengan kapal yang serupa justru berjuang demi keluarga, meski cemooh tidak lepas atas pekerjaan yang dilakoninya sebagai juru masak. Nggak ada, saya cuma benci sama orang-orang itu. Maksudnya orang-orang yang nggak ngeliat, selalu menilai orang dari satu sisi gitu aja, nggak lihat apa perjuangannya, apa yang dia lakukan di keluarganya. Masa langsung mencemooh gitu saja sih? Kalau Anda di posisi saya, Cemoohnya itu kayak apa sih? kayak ya jelek lah Di keluarga gitu. ya, kayak ini kerja jauh, perempuan bisa kerja jauh sih. Nah, kasihan itu sama anak suami kan. Makanya kan kalau kita membagi itu mesti di rumah, terus harus urus keluarga, harus bikin anak, belum bikin anak lah, punya anak. Kalau saya pulang pasti tanya, kapan bikin anak lagi? Emang di hidup ini harus anak terus ya? Saya kan udah punya anak satu, maksud saya bisa nggak sih saya kasih makan dia, bisa nggak sih saya sekolahin dia biar lebih baik dari saya? Nggak perlu kan kita punya anak banyak, bisa nggak sih kita kasih makan? Itu saja. Saya nggak suka sama dia. Suci bukan seperti wanita Bantar umumnya. Kita wanita, saya orang Bali, tapi pikiran saya nggak sama seperti mereka. Pikiran bahkan beda juga sama saya. Ya beda lah, beda orang, beda pemikiran kan. Saya lihat mungkin semua kan nilainya beda. Yang saya lihat kan mereka itu kemampuannya, saya merasa lebih dari mereka. Tapi kok mereka bisa keluar? Kenapa kok saya nggak bisa? Saya merasa lebih bisa dari mereka. Itu yang bikin dia apa? Ya kerja kayak gini juga lah. Tapi kan di situ kita bisa punya pengalaman lebih luas. Kalau di sini kan cuma lingkup Indonesia saja. Tapi kalau keluar kan kita bisa kemana-mana gitu. Saya tunggu anak saya sedikit besar saja. Kalau sudah bisa ditinggal, baru kita cari kerja. Tapi sekarang waktu dia enggak, sini aja. Kalau yang lain pulangnya 1 tahun sekali, tapi kalau saya karena ibu tahu, bos tahu saya masih punya keluarga saya dikasih habis trip pulang. Jadi kayak karena seminggu, paling lama sebulan sekali lah. Itu pun paling lama sebulan, terus liburnya 2 minggu. Kita sering bolak-balik lah. Kerelaan Suci meninggalkan keluarga tercinta semata dilakukan demi mimpinya untuk kehidupan yang lebih baik. Walau itu berarti juga menepikan rasa takutnya di lautan ganas. Kadang kalau pas Agustus itu layar, kalau ombak besar kita tuh merasa sedikit ngeri lah. Tapi kita tahu tuh situasi nggak selalu bagus di laut. Ya kita berdoa saja. Kita cuma berharap kita tahu kapan kita perginya, tapi kita nggak tahu kapan kita kembalinya. Kan yang menentukan kembali kan Tuhan, bukan kita. Kita cuma jalanin saja. Lebih baik daripada di darat. Kita kan dapat tip juga, uang layar juga, di luar gaji kan, uang makan juga dapat. Jadi ya cukup lah, tanpa ambil gaji kita cukup makan. Buat kebutuhan keluarga cukup tanpa kita perlu ambil gaji itu.
atas kapal ini pula, Suci kerap menemukan keluarga baru yang memberinya pengalaman berharga dalam melewatkan hari mengarungi lautan. Baik, kayak keluarga, kayak kakak-kakak, kayak adik sendiri gitu. Ya mereka keren lah, soalnya kan mereka om-om yang muda-muda, jadi baik-baik semua. Kalau kita baik sama mereka, kan mereka nggak baik sama kita tuh. Untuk tahun ini masih pengen di sini terus. Kan kontrak kita kan 2 tahun. Sudah 1 tahun lewat sampai tahun ini saja. Nanti setelah itu kita pikir lagi gimana bosnya. Berbeda dengan Suci, Ilham dan rekannya juga mengais rezeki di atas kapal mewah ini yang menjauhkan mereka dengan keluarga selama berminggu-minggu. Ada berapa kamar yang harus diberesin? Ada 6 kamar. Bosan biasanya setiap hari kerjaannya begini di laut dan apa namanya jauh dari keluarga gitu. Sebenarnya sih bosen, cuman ya namanya kan kita kerja tugas, jadi ya mau nggak mau ya kita jalanin aja gitu. Nah biasanya kalau untuk menghilangkan rasa bosan gitu ya? Biasanya kita ke kafe atau kemana. Kalau buat saya sendiri, saya kan orangnya suka happy tuh. Jadi saya biasanya nyari suasana yang ramai gitu. Nah, kan biasa berlabuhnya nih di laut ya gitu ya. Nah, untuk ke kafenya tuh di mana? Kita pakai skuter yang kecil. Kita nyandar di pelabuhan, terus kita jalan atau naik motor dari pelabuhan ke tempat. Ada batas waktu nggak sih biasanya di jam sekian harus pulang? Aturan dari Amanda sendiri nggak? Nggak, untuk peraturan sih nggak ada. Tapi masalah kita mau pulangnya jam berapa terserah dari kita juga sih. Cuman kita harus mikir juga kan kalau memang nanti di belakang ada kerjaan, jadi kita harus sesuaikan dengan sama kerjaan di belakang. Kita pulangnya jam segini biar nanti nggak ketinggalan kerjaannya gitu. Nah kalau misalkan ya, kalau misalkan yang punya cewek gitu, punya pacar gitu ya, terus pacarnya dari darat terus dibawa ke kapal ini, pernah nggak atau memang peraturannya nggak boleh? Boleh sih kalau untuk cuman mau jalan-jalan aja boleh, tapi kalau untuk bermalam nggak dikasih. Kalau untuk sekedar jalan-jalan atau mau foto-foto apa di kapal boleh. Pernah bawa gitu? Belum pernah sih. Belum ada nyangkut ya? Nyangkut sih banyak, cuman kita kan pelaut suka lari-lari gitu, jadi dicapnya pelaut itu mata keranjang, padahal kan aslinya enggak. Kapal mewah komersil ini terbuat dari kayu besi oleh tangan-tangan lihai warga Bira, Sulawesi Selatan pada tahun 2006. Tidak heran jika mayoritas awak kapal yang bekerja di sini berasal dari tanah penisi tersebut. Well, most of my crew are from Sulawesi and they're Bugas. So I choose them because they are fantastic seamen. I have one boy from Flores, one boy from Java, and a girl from Indonesia. But the whole point of my company is taking people out and showing in Indonesia, and also giving Indonesians jobs. So of the 12 or 13 I've got on board, they have wives, they have husbands, they have children. So my company is supporting maybe 50 or 60 Indonesians
who didn't have jobs before I started my business. That's very important for me. Amanda, warga negara Australia yang jeli melihat peluang bisnis di Indonesia melalui kapal pesiar. Di tangannya lah, kapal tradisional ini disulap menjadi kapal modern. Okay, it's very simple for me. I want to take people out of Bali and say this is Indonesia, it's a nation. Indonesia is not Bali. Especially Australians, because Indonesia is our closest neighbour, and the Australians just know Kuta or Seminyak or now Canggu, and they do not realise that there is Lombok, Sumbawa, Sumatra, Java, Sulawesi. You know, they don't even understand that Papua is part of Indonesia. They say, oh, Papua New Guinea. I say, no, Papua is Indonesia. They don't know. So if I can bring people out and say, this is Indonesia and this is beautiful, then they will come back and they will travel further to more parts of Indonesia. And for the Indonesians that I carry on board, again, it's very important because they say, oh, I am from Bali, I am from Java, you know. But they're not, they're Indonesian. And when they come out and they say, this is your country, you know, this is all your country, so you are Indonesian, you are not just Balinese. And I think that's very important for your nation. Sosoknya yang megah dan cantik nyatanya juga menampung rupa dinamika yang beragam. Bukan hanya sang kapten, juru masak dan kerumah tanggaan saja yang menangguk rezeki di atas tubuhnya. Para penjaga mesin di bawah sana memiliki tanggung jawab yang tak kalah berat. Tugas saya itu mengontrol mesin. Kalau mesin sedang jalan, semua mesin-mesin di bawah itu dikontrol semua. Nah, trip ini kan sekitar berapa, 5 hari ya Bang ya? Sekitar 5 hari. 5 hari. Ini air yang dibutuhkan untuk kayak mandi gitu ya Bang ya? Masak, berapa banyak Bang persediaannya? Kemarin kami bangkir 4 ton. Tapi 4 ton itu kalau 5 hari nggak cukup. Jadi kita bantu pakai water maker. Kita bikin air. Bikin airnya gimana caranya Bang? Ada mesinnya, water maker namanya. Ambilnya dari air laut jadi air tawar. Cuaca di sini ya biasanya bagus-bagus aja, cuma mungkin kondisi ini pasang makanya ya menimbulkan angin agak kurang bagus. Antisipasinya ya nunggu 2 jam lagi baru kita pindah ke tempat semula tadi untuk cari perlindungan. Pasangnya ke sana ke arah utara timur laut, surutnya ke utara timur laut, anginnya dari barat daya. BMKG sendiri ya bagus aja. Jadi ini difaktorkan ya angin ini diakibatkan air pasang, makanya menimbulkan angin yang berlawanan.